Oke, yang sudah siap di depan layar kaca Anda pasti sudah siap dong ketemu saya Kak Rose dan bahasan-bahasan kita hari ini di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu. Salah satunya ini ada Mayang dan Livi. Dan nanti kita akan mengecek bagaimana, kan Mayang kemarin tuh lagi diving ya kan, free dive. Berapa lama sih dia tahan nafas di kedalaman? Ya kita nanti cek apakah bisa melebihi. Kalau Prilly berapa? 1 menit ya? Katanya Mayang bisa 2 menit. Semangat ya. Tapi nanti ya kita kebocokan dulu untuk bahas apa sih yang lagi ramai di luar sana. Banyak sekali menuai komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata dari dunia maya. Ini adalah gabungan dunia nyata dan dunia maya. Ini masih berkaitan dengan sesudah putusan cerai Baim dan Paula. Itu masih bersambung panjang ya. Ini kemarin bahkan sempat bocor gitu ya. Ada satu halaman salinan bagian dari putusan pengadilan soal perceraiannya Baim dan Paula. Kita duga itu adalah salinannya ya. Nih ada artikelnya. Dokumen cerai Baim Wong bocor, Paula Verhoeven diduga idap ada tentang soal sakitnya gitu ya. Nah coba kita lihat, ini kemarin ya, bocornya tuh kemarin. Kita nggak angkat kemarin, kenapa? Karena ya belum ada tanggapan dari pihak Paula. Tapi hari ini Paula sudah tayang dari kemarin juga ya, wawancara Paula di podcastnya Denny Sumargo, dan memang ditanyakan soal itu dan seperti apa tanggapan Paula. Nah ini adalah yang bocor ya, yang diduga ini adalah bagian dari putusan pengadilan. Yang mengunggah itu adalah sebuah akun. Akun apa ini kalau kita baca dari artikel ya? Akun yang membocorkan itu adalah akun nih. Instagramnya namanya nickmine17. Ini kalau kata artikel, aku bacain artikel ya. Sebuah akun fanbase yang dikenal sebagai pendukung Nikita Mirzani. Nah, akun itu yang pertama kali mengunggah, tapi sudah hilang. Ya, unggahannya sudah hilang. Jadi muncul, ramai, lalu dia hilang, ya kan? Tapi tetap aja di screenshot sama media-media. Oke, bunyinya ini salah satu yang kita highlight yang kemudian jadi ramai. Yang tadi balik lagi yang tadi. Nah ini ya, nih salah satunya yang diduga itu potongannya ya, menimbang bahwa pemohon itu dalam hal ini harusnya kalau cerainya itu Baim, berarti Baim maksudnya ya, mengkhawatirkan anak-anak diasuh termohon yang dimaksud ini diduga adalah Paula, karena terkait dengan masalah kesehatan termohon berdasarkan bukti berupa surat balasan dari Rumah Sakit Keramat yang menyatakan bahwa dokter profesor tidak dapat menghadiri persidangan karena rahasia rumah sakit, dan bahwa ada perjanjian dengan pasien serta keterangan saksi. Jadi ini ada bukti-buktinya. Satu, kalau bukti dari rumah sakitnya nggak datang dan nggak bisa memberikan keterangan gitu kan, dokternya juga nggak datang, berarti nggak ada kan ya. Tetapi ada saksinya, yaitu Teguh Saki dan Putri Nur Rizky yang diduga ini kayaknya kakaknya Baim ya. Tapi kita nggak tahu ini siapa gitu ya kan, nggak tahu ya. Tapi ada artikel bilang gitu mengenai pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah yang menyatakan termohon adalah sakit gitu ya. Nah, ini juga ditanyakan di podcastnya Denny Sumargo ke Paula dan tanggapan Paula seperti apa. Tapi kalau dari bahasan itu nih, aku pribadi sih, kalau emang benar itu hasil putusannya gitu ya, kan rumah sakitnya kagak ngasih data apa-apa ya. Terus kok Teguh Saki bisa tahu? Ikut pemeriksaan apa gimana? Iya kan? Kalau misalnya confident, kok confident kok orang lain bisa tahu ya? Itu kalau iya gitu ya. Kalaupun emang iya benar ada sakit, kan udah sebelum menikah, berarti kan udah tahu dong. Jadi harusnya nggak jadi masalah dong ya. Harusnya udah tahu dong. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kan sebelum menikah, berarti sebelum menikah udah tahu dong. Itu kan udah konsen, berarti kan konsen, bukan konsen ya, tapi kan udah kesepakatan, konsen gitu ya kan. Kalau bahasa anak Jaksel ya kan, kalau konsen. Dan kita reaksi Paula, termasuk di podcastnya Denny Sumargo juga, Paula menjelaskan mengenai isu adanya apa sih ya, laki-laki gitu yang diduga pokoknya pernah ketemu berduaan sama Paula gitu di rumah. Ya ini keterangannya Paula, kita lihat yang berikut. Kemarin kita juga sempat nanya ke kuasa hukumnya soal sakit gitu kan. Ini gimana sih untuk kayak gitu. Terus ya kuasa hukumnya balik bertanya, emang lihat Paula sakit gitu ya. Jadi kita lihat wawancara kita kemarin ke kuasa hukumnya Paula, berikut ini responnya.
Katanya kan Paula ada sakit yang tidak bisa disembuhkan, sehingga makanya itu mempengaruhi putusan tentang hak asuh anak itu ya? Itu tanya kata-kataku aja nih. Paula sakit kritis. Sakit apa? Emang iya ada sakit kritis dia? Kelihatan kan dia sakit? Enggak sih, aku nggak tahu. Itu benar nggak? Ya, lihat aja tuh. Gimana? Pengacara Baim singgung penyakit serius Paula tidak bisa Nggak, dia sembuh. kelihatan sakit nggak? Ya enggak. Ya udah. Kalaupun enggak, ini kan sudah tersebar nih tersebar penyakitnya. Ada statement ini yang kemudian tersebar, ya kan? Ya udah, tanya aja yang bersangkutan. Akan ada tindakan nggak yang dilakukan oleh pihak Paula? Ya, sekarang beginilah ya. Sebenarnya orang yang ngomong, ya buktiin aja. Kalau misalnya nggak ada, ngapain juga gitu kan, dibuat apa menjadi suatu pertanyaan kan gitu. Kalau misalnya ditanya dalam materi persidangan, kita nggak mau bilang. Oke. Gitu, ngapain juga sih gitu kan? Iya. Kan udah sepakat, tadi saya udah bilang gitu kan. Untuk anaknya. Untuk anaknya. Gitu. Ya gitu, ya. Jadi intinya kan udah sepakat gitu ya. Ini menjadi pertanyaan aku, ini yang bocorin itu benar satu ya. Apakah itu memang benar bagian dari putusan, ya kan? Yang dibocorin itu kemarin. Yang kedua, kalaupun iya benar, ngapain juga dibocorin? Kan gitu, kan udah selesai nih ya. Ya benar sih, kan udah selesai, udah ada putusannya, udah gitu kan. Ya udah sih. Ke depan tuh masih panjang loh jalannya tuh, ya. Oke, komentar netizen coba kita baca ya. 1. Fitnah adalah surat salah kirim, maka kelak akan kembali kepada pemiliknya. Paula, I stand with you. Ini masih banyak yang mendukung Paula. Yang berikutnya, udah untuk Baim Wong, jika mau berpisah, berpisahlah tanpa menjelekkan ibu dari anak-anak, tetap menjaga harkat dan martabatnya. Kasihan anak-anakmu. Yang berikutnya ada lagi, dia sedang memperjuangkan nama baik di depan anak-anaknya. Semangat Paula. Ini semua itu dukungan untuk Paula ya. Nah, ini komen dibaca kayaknya dari podcast ya Denny Sumargo ya. Yang berikutnya adalah bisa-bisanya nih pengacara bilang ke publik kalau Paula punya penyakit kritis yang nggak bisa disembuhkan. Padahal itu privasi tenaga medis aja disumpah untuk menjaga privasi pasien. Yang berikutnya, ya sebenarnya ini ada pro dan kontra. Mungkin kalau pihak Baim Wong diwawancara, komennya akan berbeda arahnya begitu ya. Tapi intinya bisa kita pelajari dari sini apa sih gitu. Kalau udah punya gini, kembali lagi deh ya. Ada bercerai itu pasti emosi, ya kan? Ini kalau emosi kita sama kita aja, kesenggol dikit aja bisa meledak-ledak. Tapi kan harus berpikir panjang karena ada anak-anak. Sabar. Ada anak-anak yang sabar, harus sabar. Dua orang tua ini harus sabar gitu, karena ada anak-anak ke depannya loh. Nanti takutnya kan menyesal, ya. Kita nggak pernah tahu efeknya ke anak-anak itu apa ke depannya, nggak pernah tahu. Oke, Baim, Paula, dengerin deh kata aku. Salah ya, siapa aku? Baik, langsung saja kita mau men-challenge tahan nafas. Kita lihat dulu profilnya Mayang dan Livi Renata berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan dua bintang tamu kita, ada Mayang dan juga Livi Renata. Tadi Livi ada yang mau diklarifikasi apa? Nggak pernah bilang dia suka Ais sih. Oh, nggak pernah ya? Iya. Tapi itu beritanya tersebar begitu. Sebenarnya kamu ngomongnya cuma apa sih waktu itu? Mai bilang, I was the one who took that picture. Aku yang fotoin profile picture-nya. Sama dia pernah ngaku single. Oh, pernah ngaku single. Udah Bukan berarti I bilang dia suka sama Ai. Oh, cuman sampai sebatas itu doang. Oke, baiklah. Nah, sekarang langsung kita menuju ke Mayang ya. Ini ada videonya Mayang kemarin membagikan pengalamannya free dive gitu. Keren sekali juga. Kita lihat yang berikut. Mayang, berapa lama sih kamu latihan sampai bisa bikin video selama itu gitu ininya? Basically aku emang udah bisa renang. Oh, bisa renang. Karena dari kecil aku juga setiap minggunya kadang suka latihan renang sama Dedi kan. Dan aku itu bikin video itu sebenarnya nggak yang satu video langsung jadi itu ditambah-tambah gitu ya? cut gitu sih sebenarnya. Cuman aku kemarin pas lagi latihan statik, jadi kita sebelum free diving itu kan ada yang namanya pemanasan dulu. Kita statik, kita tahan nafas selama mungkin di dalam air. Di dalam air dengan kondisi kita nggak gerak, jadi kita cuma ngapung aja gitu. Dan aku berhasil tahan 2 menit. Berapa? 2 menit? 2 menit. Wow. Tapi berapa lama kamu itu kan khusus ya, berenang sama free dive itu kan beda latihannya. Beda. Kalau secara teknik beda. Secara teknik. Udah berapa lama kamu latihan free dive? Udah mau sebulan sih. Sebulan? Iya. Jadi tapi seminggu sekali sih. Oh, seminggu sekali. Tapi kalau kamu sambil geraknya sendiri itu berapa menit kamu bisa?
Ada 30 detik kan. 30 detik ya, karena beda ya pada saat nggak ngapa-ngapain. Dan di kedalaman itu juga beda-beda ya. Beda. Kenapa sih kamu memutuskan tiba-tiba pengen nyobain ini freedive? Karena beda aja ya? Enggak. Karena biar nggak dibilang ikut-ikutan ya? Enggak. Jadi beberapa tahun yang lalu aku tuh sempet snorkeling di Pulau Seribu kan, dan aku ngeliat kayak aku ngeliat tuh di bawah laut tuh kayak indah banget gitu. Tapi, nah dari situ tuh aku kepikiran untuk kayak aku pengen deh coba free diving gitu, dan akhirnya baru terrealisasinya tuh tahun ini gitu, dan baru sebulan ini. Dan aku akhirnya temen aku ada artis juga, Kak Soraya Rashid, ngajakin aku untuk diving, tapi ngajakin divingnya tuh langsung terjun ke laut, dan aku belum berani kalau langsung terjun ke laut kan, karena aku nggak ada basic untuk bisa diving kan. Jadi akhirnya aku bilang dulu, Kak, akhirnya aku nggak berani deh kalau misalkan aku langsung terjun ke laut. Jadi aku harus ambil kursus dulu deh. Terus akhirnya Kak Soraya juga rekomen, ya udah kamu ini aja di Tribuana gitu. Jadi kamu latihan dulu karena pengen diving beneran di laut gitu ya? Iya, sekarang aku mau ngincerin sertifikatnya juga. Sertifikatnya. Coba komentar. Livi, kalau kamu berapa lama bisa tahan nggak napas dalam air? Nggak tahu, nggak mau coba Kak. Kenapa kamu nggak mau coba? Nanti mati Kak. Gitu. Kamu tahannya apa? Kalau dia kan bisa tahan napas 2 menit. Kalau kamu bisa tahan apa? Tahan emosi. Tahan emosi bisa, luar biasa. Coba kita baca komentar netizen ya pada saat kontennya Mayang. Aduh, waktu ikut pilates dihujat. Untung diving duluan, jadi aman katanya gitu. Bukan ya, nggak ada hubungannya ya? Nggak ada. Kamu nggak gitu ya milih? Aduh, ikut kegiatan apa lagi biar nggak dihujat gitu nggak ya? Enggak ada sama sekali. Untung duluan kamu yang bikin VT diving, Mai. Kalau nggak ntar disangkain niru sebelah, heran aku juga. Bingung Mai. Yang berikut, Maya nggak berisik tapi semua bisa. Masya Allah. Yang berikutnya, salut nih anak tiap hari upgrade diri, nggak pakai pansos, cinta-cintaan. Lanjut berikutnya. Wah, ini dia yang komen ya, dia yang komen ya, jangan dia yang komen itu siapa. Oke, sekarang kita mau challenge ya. Kita mau challenge, dua-duanya kita challenge. Kalau Mayang kita mau challenge kamu berapa lama tuh? Itu padahal nggak masuk ke dalam air ya, cuman mukanya doang yang masuk ya. Berapa lama kan bisa tahan napas di situ, ya kan? Nah, sambil Mayang challenge di situ, kita akan challenge Livi Renata untuk menjawab pertanyaanku dengan cepat dalam waktu 60 detik. Kalau Mayang pada saat Livi 60 detik selesai jawab, Mayang masih di situ, berarti Mayang yang menang ya. Oke, Livi geser ke sebelah, Mayang siap di lokasi. Oke. Mayang rambutnya diikat dulu ya. Oke, ini posisinya Livi gimana nih? Geser dulu biar kamu mepet. Oh my god. Nah, gini kan ya, bisa ya. Serem banget, udah di siapin gini. Kamu deketan ya, kamu deketan ke sini biar gambarnya bisa kedua nih. Oke. Iya. Tunggu, kita tunggu si. Udah nih rambut gitu aja. Ntar yang bawah jatuh ke bawah basah semua loh. Udah softland loh, is that okay? It's okay. Bulu mata oke? Bulu mata oke, lebih ke takut ada ini ya, bedak luntur part 2 ya. Mohon maaf banget nih. Kita cek apakah foundation dan bedak kamu betul-betul waterproof kali ini ya. Oke, siap, Livi juga siap, Maya sudah siap? Yes. Oke, kita mulai dari sekarang. Langsung. Jangan masuk. You got this. Oke, Livi Renata, sebutkan 3 kriteria teman yang akan kamu cut off. Toxic, banyak gosip, bacot. Oke, sebutkan 3 alasan kenapa kamu mengghosting Fajar sad boy. Gak connect, gak ghosting, gak jelas. 3 alasan kenapa sampai sekarang kamu kelihatan jomblo. Gak mau expose sampai nikah, tapi kayaknya bentar lagi bakal expose. Udah, itu aja. Wait, sama belum ketemu yang pas. Belum ketemu yang pas. Yeah. Oke, Maya, gimana Maya? Berapa menit nih? Hampir. Kenapa? Ini udah berapa menit nih tadi nih? 28 detik. Kenapa? Tantangannya apa nih? Enggak, tadi aku nariknya kurang lama. Menariknya kurang lama. Oh, berarti mau diulang lagi ya? Diulang lagi nggak? 43 hampir 1 menit. Ulang lagi ya. Ini soalnya Livi juga belum selesai nih pertanyaannya, iya kan? Oke. Lagi ya. Lagi kita kasih waktu buat tarik nafas. 1. You got this. Oke, Livi.
Sebutkan 3 ciri-ciri orang pick me. Apa ya? Kalau tergantung netizen aku sih. Hah? Nggak tahu. Kata netizen kamu yang pick me. Menurut kamu orang pick me kayak apa sih? Menurut aku tuh yang kayak, oh aku nggak pakai makeup loh gitu. Oke. Terus kayak Pengen beda dari yang lain. dia udah punya pacar loh by the way. Jadi jangan deketin dia, deketin gue aja. Oke. Terus yang Terus ketiga? kayak semua orang suka sama aku gitu. Semua orang kayaknya suka sama aku. Kamu termasuk pick me atau enggak, Livi? Aku sih ngerasa aku enggak ya. Kamu ngerasa kamu enggak ya? Iya. Oke. Tapi nggak tahu. Oke. Sebutkan, Livi, 3 barang termahal yang pernah kamu beli sendiri. Beli sendiri ya? Tas, mobil, sama baju mungkin. Baju, helikopter? Belum kesampaian. Oh, belum kesampaian, belum terkumpul itu ya waktu itu. Oke, sekarang kita masih lihat Mayang masih ada di dalam. Sudah berapa menit? Oh, sudah 3. Berarti udah lebih dari 30 detik ya. Oke, ini tadi lanjut ya. Tadi kenapa kamu Mayang udah. Beda ya rasanya kalau ditonton ya? Enggak sih, sama aja. Sama aja. Cuma beda rasanya kalau di dalam air. Oh, beda rasanya. Lebih panik gak? Enggak sih. Karena kan di situ cuma gelap gulita doang, nggak ada apa-apa di dalam. Tapi by the way, ini adalah air yang dari air mineral ya, bukan air dari pokoknya ini aman ya kan. Udah biasa diving juga dia kan. Mengandung vitamin yang baik untuk wajah. Ada pH-nya ya. Ada pH-nya. ya. Oke, baiklah, sekarang kita tempatkan mereka berdua di kursi fitnah atau fakta. Silakan. Aku kayaknya Mayang pasti di dalam situ dia khawatir itu deh foundation luntur ya. Lebih ke arah situ, jadi kamu gak konsen ya? Tetap cucok kok ya. Bisa dengar gak sih when you're underwater? Enggak. Oh enggak. Bisa Karena apa? equalisasi. Oh, dengar, kamu gak bisa dengar? Enggak. Oh, terus lagi ngebayangin apa pas di situ tuh, ngebayangin apa gitu? It's like 1 menit. Yang bikin mikirin yang bikin tenang aja. Apa misalnya? Duit gitu ya. duit. Oke, baik. Sekarang Livi dan Mayang duduk di kursi ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau? Boleh Mayang dulu gak ya? Tadi jadi Mayang berapa menit ya? 1 menit 2 detik. 1 menit 2 detik. Bersih itu ya? Bersih. Weh. Plus 30 detik latihan tadi ya. Oh, Livi dulu, Livi. Fitnah atau fakta? Saat ini kamu sudah di titik capek dan terserah deh gitu ya. Ketika banyak netizen yang menuding kamu itu pick me dan problematik. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Terserah aja. Terserah. Tempat ada momen kesel gitu nggak sih dibilang pick me? Nggak ngaruh hidup aku juga. Serius nih, serius. Maksudnya kayak yang penting aku nggak baca aja nggak ngaruh kan. Nggak baca nggak ngaruh. Iya. Tapi kalau kebaca kayak ya gitu. kayak kesel ya. Iya. Ini aja kayak mau nangis nih kayaknya. Oh gitu ya. Tapi mata aku emang suka berkaca-kaca sih. Oh, gara-gara apa? Karena emang nggak times built like that. Tapi kamu bisa tahan emosi ya kan tadi. Iya. Bisa tahan napas, tahan emosi. Apa sih komentar orang yang bikin kamu kesel so far yang sampai kamu tuh lepas emosi apa? Oh my god, they're like, Livi L-nya apa? And it's like lonte. Oh, astagfirullahaladzim. Itu maksudnya pusat perbelanjaan itu ya kan? Iya, oke. Lonte world. Iya, Lonte world. Oke. Maya, fitnah atau fakta? Saking banyak yang bilang kamu mirip Alia, akhirnya kamu sekalian aja bikin konten yang bawa-bawa nama Alia. Fitnah atau fakta? Fakta. Iya, jadi kemarin waktu kapan ya? Beberapa minggu yang lalu aku bikin konten yang itu kan, yang beef. Ya ini bikin konten yang ini. Terus kayak pas PDKT, karena emang trennya kayak gitu kan. Trennya emang kayak gitu. Terus kayak oh ya udahlah sekalian aja. Terus aku captionnya bercanda gitu. Pas PDKT gini, pas udah pacaran. Iya. Oh, ini lagi konten aja. Iya, konten aja. Kenapa kamu milihnya niruin si Alia? Ya karena kan banyak yang mention. Banyak biar sekalian aja ya? Iya, siapa tahu nanti rezekinya juga nular ya kan. Oh iya, rezeki apa nih rezeki? Iya, Nikah. Enggak. Maksudnya secara keseluruhan rezekinya gitu. Ada oke. Yang berikutnya, fitnah atau fakta? Kamu tuh emang lebih suka cowok-cowok yang lebih tua dan matang. Model-modelnya kayak Raffi Ahmad lah. Fitnah atau fakta? Sebagai apa nih? Sebagai pasangan Kalau lah. sebagai pasangan, enggak sih. Hah?
False? What's false? Berarti fitnah, Fitnah, ya. Fitnah. Jadi kamu sukanya yang? Aku sukanya yang seumuran, soalnya bercandanya masuk. Oke. Jadi kalau Iya. beda generasi kamu Kalau nggak beda ya? generasi mereka jokesnya nggak gitu lucu. Kayak mereka tuh kayak garing gitu. Garing. Jadi kamu bilang kemarin kamu ngefans sama Raffi Ahmad itu apanya? Karena sebagai apa? Karena dia dulu MC Sweet Seventeen teman-teman aku. Terus dia lumayan lucu waktu aku Sweet Seventeen. Ke Sweet Seventeen mereka maksudnya. Jadi kamu suka dia karena lucu? Aku suka dia karena dia lucu, ya. Tapi bukan tipe itu yang sebagai pasangan nggak kayak gitu? Bukan. Aku suka cowok tinggi soalnya. Oh, kamu suka cowok tinggi? Yang kayak super tall gitu. Super tall. Tapi Raffi's tall enough. Iya. Cuma I want taller kalau bisa ya. Dan kamu bilang kan katanya kamu nggak publish ya kan? Jadi kelihatan jomblo tapi sebentar lagi akan publish. Mungkin ya, aku nggak tahu. Masih kayak takut gitu. Oke, takut. Tapi udah ada nih kira-kira ya? Ya. Mudah-mudahan. Kita tunggu aja ya. Terus fit? Nggak? Atau fakta Maya? Apa tuh? Kamu tuh lagi menjalin hubungan sama cowok dan kamu juga lagi private karena bahkan Dedi pun nggak tahu karena Dedi itu nggak pengen kamu pacaran dulu. Fitnah atau fakta? Waduh, fitnah. Tahu dong kalau bisa dia nonton ini. Oh, Dedinya di situ. Di mana tuh Dedi? Fitnah. Serius fitnah karena aku kan emang dari dulu emang punya prinsip kayak aku mau fokus ke S1 ku dulu karena aku udah semester akhir kan. Oh, iya. Jadi kayak ya udahlah cowok nanti aja karena prinsip aku pacaran adalah sesuatu hal yang bukan bisa dibanggakan. Oh, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Iya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ketika aku udah selesai S1 aku mau cari pasangan oke. Cuman untuk saat ini kayak enggak dulu. Enggak, jadi itu bukan prioritas kamu lah. Bukan gitu ya. prioritas. Prioritas sekolah dulu. Kalau Yes. kamu cari cowok tuh tipenya yang kayak apa sih? Kayak Dedi gitu. Iya, humoris kayak Dedi. Terus Tinggi of course. How tall is tall for you? seberapa tinggi? 180 lah. 180. Kalau kamu Livi seberapa? Iya, sama. Iya. 180. Terus apa lagi? Terus wangi, bersih, soleha dan seiman. Soleh. Iya. Oh, harus wangi ya? Harus wangi dong. Kamu juga harus Iya, wangi. harus Oke. wangi. Kalau kamu Sama kalian ya. ya, Iya. buat dapat cowok kan kamu bisa tahan napas, kamu tahan emosi. Iya. Ya. Kalau punya cowok dia harus tahan apa? Tahan emosi juga. Tahan emosi iya, juga. Livi? Betul. Tahan apa dia? Tahan matanya nggak sih? Oh, matanya bisa ditahan, dijaga ya matanya, Iya. nggak belanja. Oke. Lanjut Livi, fitnah atau fakta? Image bocah-bocah kosong yang awalnya melekat di kamu itu sekarang udah nggak lagi karena sekarang kamu itu udah mulai kritis ya, suka speak up bahkan berani mengkritik artis besar yang menurut kamu salah. Fitnah atau fakta? Fitnah sih, soalnya cuma satu kayak aku kritis. Cuman itu doang. Tapi kamu terganggu nggak sih kalau misalnya dibilang kamu kosong gitu? Enggak. Enggak. Karena aku tahu what I'm like. Jadi kayak yang penting I know who I am. Oke. Sesuatu atau seseorang yang akan kamu omongin gitu. Aku nggak suka atau aku nggak suka tindakan yang gini tuh kalau itu pernah menyinggung kamu atau kalau ada Iya. sesuatu. Kalau pernah menyinggung kamu. Ya kalau enggak bukan urusan aku gak sih? Iya benar. Kalau pernah menyinggung kamu itu baru kamu akan speak up ya. Oke, baiklah. Yang berikut nih. Ngomong-ngomong soal generasi tadi kan. Tadi kan Livi bilang aku tuh nggak pengen tuh yang terlalu tua ya. Iya. Karena nanti ngobrolnya nggak nyambung. Nah yang berikut, tamu kita yang berikut ini adalah seorang konten kreator cowok yang suka banget bikin konten-konten yang dianggap apa sih kontennya? Jaksel. Pick me. Kayak gitu ya. Karena dia tuh suka bikin konten yang nyinyir dan salty banget terhadap anak-anak Gen Z, konten-konten Gen Z dan anak-anak Jaksel. Bahkan dia punya kamus bahasa Jaksel. Wow. Tapi ternyata justru jodohnya dia adalah perempuan Gen Z yang Jaksel. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.